selanjutnya kita akan berbicara mengenai standarisasi struktur umur pada data indikator kelahiran. Nah, indikator yang akan kita bicarakan di sini yang akan kita lakukan standarisasi pertama adalah CBR atau Crude Birth Rate, di mana CBR ini merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran selama satu periode tertentu dibagi dengan total penduduknya. Nanti untuk mempermudah membacanya, maka seringkali dikalikan dengan suatu konstanta yang bernilai sama dengan 1000. Nah, kemudian pada dasarnya ketika kita bicara mengenai jumlah kelahiran itu pada dasarnya adalah jumlah dari kelahiran dari wanita-wanita yang umurnya I, atau jumlah dari ASFRI dikalikan dengan jumlah wanita umur I. Nah, sehingga CBR pada dasarnya bisa dihitung dari jumlah ASFRI dikalikan dengan WI dibagi dengan P, di mana ASFRI itu adalah ASFR pada kelompok umur I, WI itu adalah penduduk wanita pada kelompok umur I, di mana I-nya itu adalah rentang antara 15 sampai dengan 49 tahun, sehingga kalau kita bicara mengenai data kelompok umur, maka kita di sini punya 7 kelompok umur, yaitu I yang pertama adalah 15-19, yang kedua 20-24, yang ketiga 25-29, dan seterusnya. Kemudian P itu adalah total penduduk. Nah, kemudian ukuran fertilitas yang bisa kita lakukan standarisasi selain dari CBR adalah GFR. Pada dasarnya, GFR itu merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran dibagi dengan total wanita usia subur, atau secara rata-rata wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun, dan dikalikan dengan suatu konstanta untuk mempermudah membacanya. Nah, jadi kalau kita lihat formulanya, pada dasarnya tadi jumlah kelahiran juga bisa didapat dari jumlah dari perkalian antara ASFRI dikali dengan WI. Nah, kemudian sama seperti ketika kita bicara mengenai data kematian, pada dasarnya data kelahiran juga bisa data angka kelahiran juga bisa kita lakukan standarisasi berdasarkan struktur umur tertentu, di mana struktur umur yang nanti dijadikan sebagai patokan untuk perbandingannya itu tidak ada aturan yang tidak ada aturan baku yang menyebutkan populasi mana yang bisa dijadikan sebagai populasi rujukan atau populasi standarnya. Nah, berbicara mengenai standarisasinya, sama juga dengan ketika kita bicara standarisasi angka kematian, maka metode penghitungannya juga ada dua, yaitu secara direct atau secara langsung, dan bisa juga secara tidak langsung atau secara indirect. Nah, pertama di sini kita akan bicara mengenai standarisasi secara direct untuk ukuran CBR. Nah, sama seperti ketika kita bicara mengenai angka kematian, pada dasarnya standarisasinya juga hampir sama. Bedanya adalah ketika kita bicara mengenai data kematian, maka kita akan membandingkan expected death atau jumlah kematian yang diharapkan ketika populasi yang kita amati struktur umurnya mengikuti populasi standarnya dibagi dengan total penduduk standarnya. Nah, bedanya di sini adalah karena kita bicara mengenai data fertilitas, data kelahiran, maka kita akan berbicara mengenai jumlah kelahiran, sehingga standardized birth rate secara direct dari suatu wilayah itu dapat dihitung dari expected birth atau kelahiran yang diharapkan jika struktur umur penduduk di wilayah tersebut mengikuti struktur umur penduduk standarnya, kemudian nanti akan dibagi dengan total
penduduk standar yang nantinya dikalikan dengan suatu konstanta. Dan tadi kita bicara bahwa jumlah kelahiran itu bisa dihitung dari jumlah perkalian antara ASFRI dikalikan dengan WI. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai expected birth atau kelahiran yang diharapkan, ini pada dasarnya penghitungannya juga sama, yaitu penjumlahan dari ASFRI dikali dengan WI. Nah, cuma di sini diharapkan bahwa jumlah kelahirannya itu mengikuti pola dari jumlah wanita usia subur yang ada di wilayah tersebut, sehingga jumlah wanita usia subur di populasi standarnya. Nah, sehingga ASFRI-nya nanti akan kita kalikan dengan jumlah penduduk wanita dari populasi standarnya. Dan nanti pada akhirnya total dari nilai tersebut akan kita bagi dengan total penduduk standarnya. Nah, kemudian untuk GFR, standarisasi secara langsungnya, ini sama juga ketika kita bicara dengan standarisasi untuk CBR, pada dasarnya sama, kita akan membandingkan antara jumlah kelahiran yang diekspektasikan. Nah, cuma yang berbeda adalah pembaginya. Sama seperti ketika kita bicara indikatornya, bahwa perbedaan antara CBR dengan GFR itu terletak pada pembagi dari bilangan tersebut. Jadi ketika kita bicara mengenai CBR, pembaginya adalah total penduduk, sedangkan GFR adalah hanya total penduduk wanita usia 15-49. Nah, di sini pun sama juga bahwa ketika tadi standardized birth rate secara direct itu kita membagi antara expected birth dengan total populasi standar, maka di SGFR secara direct kita bisa menghitung expected birth dibagi dengan jumlah wanita usia 15-49 dari populasi standarnya. Atau bisa kita hitung dari jumlah ASFRI dikalikan dengan WI standar dibagi dengan total WI standarnya. Berikut ini adalah contoh penghitungan dari standardized GFR secara direct dari 3 negara yang kita amati. Nah, di sini contohnya adalah bahwa salah satu negara akan kita jadikan sebagai populasi rujukannya atau populasi standarnya. Nah, di sini kita punya data penduduk perempuan Swedia yang akan kita jadikan sebagai standarnya. Kemudian kita punya data ASFR dari 3 negara yang berbeda, yaitu India, Swedia, dan Filipina. Di sini kita akan coba membandingkan tingkat kelahiran atau angka kelahiran di mana yang lebih tinggi, apakah India, di Swedia, atau di Filipina. Nah, di sini kita akan coba melakukan standarisasi secara langsung karena kita memiliki informasi mengenai ASFR dari masing-masing wilayah di sini. Dan yang perlu diingat di sini dari data ASFR yang kita punya, bahwa datanya cukup besar, sehingga dari sini bisa terlihat bahwa ASFR yang di sini adalah ASFR yang sudah dikalikan dengan konstanta yang bernilai 1000. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah bahwa penduduk perempuan Swedia di sini dijadikan sebagai populasi standarnya. Padahal di sini kita juga bicara mengenai Swedia, juga akan kita hitung berapa angka fertilitasnya. Standardized secara langsung dapat kita hitung dari penjumlahan ASFRI dari populasi yang kita amati dikalikan dengan jumlah penduduk perempuan umur I dari populasi rujukannya, kemudian nanti totalnya akan kita bagi dengan total penduduk perempuan usia 15-49 di populasi standarnya. Nah, jadi di sini untuk pertama datanya kita akan mencari
jumlah kelahiran yang distandarisasikan atau diekspektasikan. Nah, di sini kita akan coba mengalihkan antara kolom 2 dikalikan dengan masing-masing kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Dan ini yang perlu diingat adalah bahwa angka fertilitas menurut umur di sini atau ASFRI di sini dia sudah dikalikan dengan 1000. Sehingga nanti untuk penghitungan-penghitungan di belakangnya harus berhati-hati. Jadi kapan kalian harus tahu kapan harus dibagi dengan 1000, kapan tidak perlu dibagi 1000, atau kapan harus dikalikan dengan 1000. Nah, jadi di sini contohnya jumlah kelahiran yang diekspektasikan di India ketika struktur umurnya mengikuti penduduk perempuan Swedia, maka ini bisa kita hitung dari di sini kita akan mengalihkan antara kolom 2 dikalikan dengan kolom 3. Dan jangan lupa bahwa angka fertilitas menurut umur atau ASFR di sini ini datanya sudah dikalikan dengan 1000. Maka untuk jumlah kelahirannya harus kita bagi dia dengan 1000. Nah, ini formulanya juga sama sampai bawah, maka ini bisa kita copy paste. Total dari jumlah kelahiran yang diekspektasikan di India adalah sebesar jumlah dari jumlah kelahiran yang diekspektasikan di sini di kolom ini. Nah, hal yang sama juga nanti bisa kita hitung untuk jumlah kelahiran yang diekspektasikan untuk Swedia dan Filipina, yaitu kita akan mengalihkan antara jumlah penduduk wanita, kita kalikan dia dengan ASFR di wilayah tersebut, dan jangan lupa ini harus kita bagi dia dengan 1000. Formulanya masih sama, ini bisa kita copy paste, kemudian kita cari berapa jumlahnya. Nah, begitu juga untuk yang Filipina. Filipina juga demikian. Penduduk perempuan kita kalikan dia dengan ASFR-nya, dan tidak lupa kita kalikan dia dengan 1000. Dan formulanya juga ini masih sama. Jumlahnya bisa kita summary berjumlah 182.093. Nah, jika kelahiran yang diekspektasikan sudah bisa kita hitung, maka standardized GFR secara langsung bisa kita hitung dari jumlah kelahiran yang ada di baris nomor 12 ini. Jumlah kelahiran yang diekspektasikan dibagi dengan jumlah perempuan usia 15-49 tahun di seluruh dunia, yang kemudian akan dikalikan dengan 1000 untuk mempermudah membacanya. Jadi di sini jumlah penduduk perempuannya 1 juta, sehingga standardized GFR-nya kita peroleh dari total jumlah kelahiran yang diekspektasikan dibagi dengan jumlah penduduk wanita usia suburnya, atau di sini adalah 1000, dan jangan lupa kita kalikan dia dengan konstanta untuk mempermudah membantu membacanya. Penghitungan yang sama juga bisa kita lakukan untuk Swedia dan Filipina. Jadi di sini untuk Swedia kita akan membagi total kelahiran yang diekspektasikan dibagi dengan total penduduk
wanita Swedia yang berumur 1549 tahun. Dan tidak lupa kita kalikan dia dengan 1000. Begitu juga untuk Filipina. Filipina di sini kita akan membagi total kelahiran yang diekspektasikan dibagi dengan total penduduk perempuan Swedia 1549 yang nantinya kita kalikan dia dengan konstanta 1000. Nah, jadi di sini kita sudah punya tiga buah angka kelahiran secara umum GFR yang sudah distandarisasikan dari India, Swedia, dan Filipina. Di sini kita sudah bisa membandingkan ketiganya, bahwa memang ternyata dengan menggunakan struktur umur penduduk perempuan Swedia, ini tingkat kelahiran umum di Filipina lebih tinggi dibandingkan dengan di India dan lebih tinggi dibandingkan dengan di Swedia. Kemudian sama juga ketika kita melakukan standarisasi dari indikator kematian, bahwa ketika kita tidak punya data ASFR dari populasi yang kita amati, yang kita observasi, maka kita tidak bisa menghitung standarisasi secara langsung. Jadi kita bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu penghitungan secara tidak langsung, di mana nanti kita di sini akan meminjam ASFR dari penduduk atau populasi yang kita jadikan standarnya. Nah, secara umum untuk penghitungannya ini pada dasarnya sama, hampir mirip dengan ketika kita bicara mengenai indikator kematian. Jadi di sini dalam kelahiran untuk standarisasi secara tidak langsung, kita akan membandingkan antara jumlah kelahiran yang diobservasi dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang diekspektasikan. Ketika struktur umur penduduk wanitanya ini mengikuti struktur umur penduduk wanita yang distandarkan. Nah, kemudian nanti kita juga akan meminjam CBR atau GFR dari penduduk standarnya. Nah, kemudian untuk expected birth-nya atau kelahiran yang diekspektasikan, ini bisa kita hitung dari jumlah perkalian antara ASFRI standar dikalikan dengan WI. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa standarisasi secara tidak langsung dari CBR maupun GFR, ini formula penghitungannya hampir mirip, hampir sama. Bedanya adalah pengalinya saja yang beda. Ketika kita bicara mengenai standarisasi CBR, maka pengalinya adalah CBR dari populasi standarnya. Sedangkan ketika kita bicara standarisasi dari GFR, maka kita kalikan dia dengan GFR dari populasi standarnya. Sebagai contoh di sini, misalkan kita punya data dari dua negara, negara A dan negara B, kemudian kita punya data penduduk wanita menurut kelompok umur dari umur 15-19 sampai 45-49. Kemudian kita juga punya data kelahiran dari negara A dan negara B menurut kelompok umur ibu yang melahirkannya. Nah, kemudian di sini diketahui informasinya adalah bahwa total populasi atau total penduduk di A itu berjumlah 439 juta penduduk. Sedangkan di negara B, total penduduknya adalah 34.700.000. Nah, di sini nanti kita akan coba menghitung berapa CBR-nya, berapa GFR dari negara A dan negara B. Nah, kemudian di sini nanti kita akan coba menghitung standarisasi dari negara A atau negara B jika negara A atau negara B kita jadikan sebagai standarnya. Oke, nah untuk pertama kita akan coba menghitung nilai CBR baik untuk A maupun CBR untuk negara B.
Jadi CBR-nya bisa kita hitung dari jumlah kelahiran dibagi dengan total jumlah penduduk. Nah, jadi kalau untuk negara A, maka jumlah kelahirannya adalah 17.275.000. Oke, ini karena datanya dalam ribuan, maka ini akan kita kalikan dia dengan 1000 dibagi dengan total penduduk A 439 juta, kemudian kita kalikan dengan konstanta yang bernilai 1000. Jadi CBR dari A adalah 39,35. Sedangkan CBR dari B ini bisa kita hitung dari total kelahiran di B, yaitu 1.239.000. Ini jangan lupa kita kalikan dia dengan 1000 dibagi dengan total penduduk B 34.700.000 dan kita kalikan dia dengan konstanta yang bernilai 1000. Itu totalnya 35,706. Oke, itu CBRA dan CBRB. Kemudian di sini juga kita bisa menghitung berapa GFR dari negara A dan berapa GFR dari negara B. Nah, untuk negara A, GFR-nya bisa kita hitung dari jumlah kelahiran di A dibagi dengan total penduduk wanita usia subur di A. Di sini kita akan membagi 17.275.000. Ini harus kita kalikan dengan 1000. Nah, kemudian kita bagi dengan total penduduk wanita di A yang berjumlah 96.859.000. Nah, jadi karena kedua-duanya ini perlu kita kalikan dia dengan 1000, maka di sini kita tidak perlu mengalihkan 1000 untuk di pembilang maupun penyebutnya. Jadi nanti tinggal kita kalikan dia dengan 1000 untuk konstantanya saja. Nah, GFR untuk A sebesar 178,352. Artinya adalah terdapat 178 sampai 179 kelahiran dari 1000 wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun di negara A. Nah, kemudian untuk GFRB, ini sama juga dengan GFRA, cara penghitungannya kita akan membagi total kelahiran di B dibagi dengan total wanita usia subur di B, kemudian kita kalikan dia dengan konstanta yang berjumlah 1000. Selain itu, dari sini kita juga bisa menghitung ASFR untuk masing-masing kelompok umur, baik untuk negara A maupun untuk negara B. ASFR dihitung dari perbandingan antara jumlah kelahiran dari wanita umur I dibagi dengan jumlah wanita umur I. Nah, di sini untuk negara A, maka kita akan membandingkan antara kolom 4 dibandingkan dengan kolom 2. Nah, sedangkan untuk negara B, kita akan membandingkan antara kolom 5 dibandingkan dengan kolom 3. Nah, di sini formula penghitungannya akan sama sampai dengan bawah. Maka kita bisa copy formula penghitungannya, kita paste sampai dengan di bawah. Jadi kita bisa mendapatkan nilai ASFR untuk masing-masing kelompok umur untuk negara A dan negara B. Selanjutnya, untuk melakukan penghitungan standarisasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk negara A maupun negara B dengan negara A atau negara B sebagai standarnya, maka kita butuh perkalian antara ASFR I dan jumlah wanita umur I
dari negara A maupun negara B. Jadi kita akan melakukan perkalian silang antara ASFR dari A dengan wanita di B, atau dari ASFR B dengan wanita di A. Nah, jadi untuk yang pertama, kita akan coba menghitung perkalian antara ASFR di negara A dikalikan dengan WI negara B. Di sini kita akan coba mengalihkan antara kolom 6 ASFR negara A dikalikan dengan wanita di negara B. Jadi ini kita akan menghitung expected birth dari negara A dan negara B. Oke, jadi untuk kolom 8 kita akan mengalihkan kolom 6 dikalikan dengan kolom 3. Nah, jangan lupa bahwa untuk penduduk wanita ini dalam ribuan, sehingga kolom 8 ini harus kita kalikan dia dengan 1000. Oke, di sini expected birth-nya berjumlah 123.912 kelahiran. Nah, formula ini akan sama terus sampai dengan ke bawah. Nah, sehingga ini bisa kita copy dan kita paste untuk penghitungan selanjutnya. Kemudian untuk kolom 9, kita akan mengalihkan antara kolom 7 ASFR dari B, kita kalikan dia dengan jumlah penduduk wanita di A, kolom 2. Dan jangan lupa bahwa penduduk wanitanya ini dalam ribuan, sehingga kita harus kalikan ini dengan 1000. Nah, ini formulanya sama sampai dengan ke bawah, sehingga nanti formulanya bisa kita copy paste untuk mempermudah penghitungannya. Nah, kemudian kita sudah punya expected birth dari masing-masing kelompok umur di A dan di B ini tadi. Nah, kemudian kita akan coba menghitung total dari expected birth-nya. Nah, setelah expected birth-nya ini kita peroleh, maka kita bisa menghitung standarisasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik untuk negara A maupun negara B. Nah, untuk yang pertama, kita akan coba menghitung standarisasi secara langsung, standarisasi untuk negara A, di mana B sebagai penduduk standarnya. Untuk yang pertama, kita akan menghitung standardized birth rate secara direct untuk A, di mana B adalah standarnya. Standardized birth rate secara direct ini bisa kita hitung dari expected birth dari A ketika struktur umur wanita usia suburnya mengikuti struktur umur penduduk standarnya atau B, dibandingkan dengan total populasi standarnya, yaitu populasi B. Di sini expected birth-nya dihitung dengan menggunakan ASFR dari negara A. Sehingga untuk menghitung standardized birth rate secara direct, kita akan menggunakan total dari kolom 8. Kemudian ini akan kita bagi dia dengan total penduduk B sebagai standarnya, dan akan kita kalikan dia dengan konstanta yang bernilai 1000. Nah, di sini nilainya menjadi 39,85. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung standardized birth rate secara indirect untuk A, di mana B sebagai standarnya.
Nah, jadi uh, untuk yang indirect, standarisasinya bisa kita hitung dari perbandingan antara jumlah kelahiran yang diobservasi di A dibagi dengan jumlah kelahiran yang diekspektasikan di A ketika struktur umur perempuannya mengikuti struktur umur perempuan di negara B sebagai standarnya, kemudian nanti akan dikalikan dengan CBR B sebagai standarnya. Nah, expected birth-nya nanti akan dihitung menggunakan ISFR dari populasi standarnya atau penduduk standarnya. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan antara jumlah kelahiran yang diobservasi di di A, yaitu 17.275. Ini jangan lupa, ini harus dikalikan dengan 1000 karena angkanya dalam ribuan. Kemudian ini akan kita bagi dia dengan expected birth untuk negara A dengan menggunakan ISFR dari negara B dibagi dengan total kolom 9. Nah, kemudian hasilnya akan kita kalikan dia dengan CBR penduduk standarnya, yaitu CBR dari negara B. Hasilnya 39,817 sekian. Kalau kita lihat angkanya, standarisasi secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan angka yang tidak terlalu berbeda jauh untuk A jika B sebagai standarnya. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung standardized GFR secara direct maupun secara indirect untuk A. Secara direct nanti bisa kita hitung dari expected birth dari A dengan ISFR-nya menggunakan negara A, maka kita akan menggunakan total dari kolom 8 yang akan kita bandingkan dia dengan total penduduk wanita umur 15-49 di penduduk standarnya, yaitu di negara B. Dan jangan lupa ini nilainya dikalikan dengan 1000. Nah, cuma karena nanti kita akan mengalihkan dia dengan konstanta yang bernilai 1000, maka di sini kita tidak akan menambahkan 1000 untuk penduduk wanitanya dan tidak akan mengalihkan dia dengan konstanta yang 1000 karena itu akan cancel out. Oke, jadi SGFR-nya secara direct di A 178,64. Sedangkan standardized GFR secara indirect di A ini bisa kita hitung dari perbandingan antara kelahiran yang diobservasi di A dibagi dengan expected birth di A dikalikan dengan GFR dari standarnya, yaitu yang B. Nah, kemudian expected birth-nya ini dihitung menggunakan ISFR dari negara standarnya atau negara B. Jadi di sini kita akan membandingkan antara jumlah kelahiran yang diobservasi di A 17.275.000, jangan lupa kita kalikan dia dengan 1000 dibagi dengan expected birth yang menggunakan ISFR dari B, yaitu total kolom 9. Kemudian hasilnya nanti akan kita kalikan dia dengan GFR standarnya, yaitu GFR dari B. Oke, jadi secara total nilainya pun tidak terlalu berbeda jauh dengan standarisasi secara langsung. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan standarisasi untuk B dengan A sebagai standarnya. Nah, yang pertama kita juga bisa menghitung standardized birth rate secara direct untuk B dengan A sebagai standarnya dari perbandingan antara expected birth di B dibagi dengan total populasi standar, yaitu populasi di negara A,
Expected birth-nya ini dihitung menggunakan ASFR dari negara B. Jadi di sini kita akan membandingkan antara total kolom 9 dibagi dengan total penduduk negara A, yaitu 439 juta. Kemudian kita kalikan dia dengan konstanta yang bernilai 1000. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung standardized birth rate secara indirect atau tidak langsung untuk B dengan A sebagai standarnya. Jadi di sini kita akan membandingkan antara jumlah kelahiran yang diobservasi dibagi dengan jumlah kelahiran yang diekspektasikan dikali dengan CBR standar. Nah, jumlah kelahiran yang diekspektasikannya ini penghitungannya menggunakan ASFR dari populasi standarnya, yaitu negara A. Sehingga di sini kita akan membandingkan antara jumlah kelahiran di negara B, jangan lupa dikalikan dengan 1000, dibagi dengan total dari kolom 8, yang hasilnya nanti akan kita kalikan dia dengan CBR dari negara standarnya, yaitu CBR dari A. Selanjutnya kita akan menghitung standardized GFR, baik secara direct maupun untuk indirect untuk negara B dengan A sebagai standarnya. Jadi untuk yang pertama kita akan menghitung GFR secara direct untuk B. Nah, di sini kita akan membandingkan antara expected birth dari B dibandingkan dengan total penduduk standarnya, yaitu total penduduk wanita usia 15-49 dari penduduk standarnya, yaitu negara A. Di sini kita akan membandingkan nilai dari total kolom 9, kemudian kita bagi dia dengan total dari kolom 2. Dan jangan lupa bahwa penduduk wanita di sini nilainya dalam ribuan, maka di sini kita harus mengalihkan dia dengan 1000. Namun karena nanti akan kita kalikan lagi dengan konstanta yang bernilai 1000, maka 1000 pembaginya di sini akan cancel out dengan pengalih konstanta tadi, sehingga tidak perlu kita masukkan ke dalam penghitungannya, langsung kita bagi aja di sini. Jadi nilainya bernilai 159,93. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menghitung SGFR secara indirect untuk B dengan A sebagai standarnya. Jadi di sini kita akan membandingkan jumlah kelahiran yang diobservasi dari negara B, yaitu 1.239.000, dan jangan lupa harus dikalikan dengan 1000. Kemudian akan dibagi dengan expected birth, di mana penghitungannya menggunakan ASFR dari populasi standarnya, yaitu A. Jadi di sini kita akan membaginya dengan total dari kolom 8. Kemudian nanti hasilnya akan kita kalikan dia dengan GFR dari populasi standarnya, yaitu A. Nah, secara umum nilainya juga tidak terlalu berbeda jauh antara standarisasi secara langsung maupun tidak langsung negara B dengan A sebagai standarnya. Selanjutnya ada yang namanya Sex Age Adjusted Birth Rate atau SABR. Ini adalah metode yang diperkenalkan oleh UN. Jadi UN pernah melakukan studi terhadap fertilitas di 52 negara-negara yang ada di dunia. Di sana ada negara dengan fertilitas yang masih tinggi dan ada juga negara yang fertilitasnya sudah rendah. Nah, namun dari dari studinya tersebut dapat diambil pola pattern bahwa pola ASFR atau pola fertilitas dari perempuan itu relatif sama untuk di setiap wilayah atau setiap negara.
Jadi pola ASFR itu bentuknya akan berbentuk seperti huruf U terbalik, di mana pada awal-awal usia reproduksi, masuk usia reproduksi, kemudian akan meningkat dengan cukup tajam untuk periode umur 20 tahunan, kemudian lama-lama akan mengalami penurunan secara perlahan. Nah, jadi kalau secara proporsional, maka skala dari perbandingan tingkat kelahiran antara kelompok umur 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34 dan seterusnya sampai dengan 45, 49, uh, dia akan skalanya kurang lebih sama dengan 1, 7, 7, 6, 4, 1, dan 0. Nah, 0 ini sebenarnya bukan 0, tapi dia mendekati 0, karena mereka yang melahirkan di umur 45, 49 itu relatif sangat jarang lah. Sehingga tingkat kelahirannya itu juga mendekati 0. Nah, jadi SABR ini bisa dihitung dengan formula perbandingan antara jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah wanita tertimbang. Nah, penimbangnya ini adalah sesuai dengan skala perbandingan fertilitas di masing-masing kelompok umurnya, yaitu 1, 7, 7, 6, 4, 1, dan 0. Berikut ini adalah contoh penghitungan SABR untuk negara A dan negara B yang tadi datanya telah kita hitung untuk standarisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini penimbang dari masing-masing kelompok umurnya adalah 1, 7, 7, 6, 4, 1, dan 0. Jadi ini untuk kelompok umur 15, 19, 20, 24, dan seterusnya sampai dengan 45, 49. Nah, sehingga di sini nanti kita akan coba menghitung berapa jumlah wanita tertimbang dari A dan berapa jumlah wanita tertimbang dari B. Di sini kita akan mengalihkan antara penimbang di SABR-nya dikalikan dengan jumlah wanita di negara A. Yang jangan lupa harus kita kalikan dia dengan 1000. Ini formula penghitungannya sama sampai dengan ke bawah. Jadi ini bisa kita copy paste. Kemudian untuk totalnya bisa kita jumlahkan. Nah, kemudian untuk yang B juga demikian, kita akan mengalihkan kolom 10, kemudian kita kalikan dia dengan jumlah wanita di B, yaitu kolom 3, dan jangan lupa ini kita kalikan dia dengan 1000. Nah, formula penghitungannya juga masih sama, jadi akan kita copy paste formulanya ke bawah. Nah, kemudian kita akan jumlahkan. Nah, ini adalah jumlah wanita tertimbang dengan menggunakan penimbang SABR, baik untuk A maupun untuk B. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung SABR untuk A maupun SABR untuk B. SABR untuk negara A bisa kita hitung dari jumlah kelahiran di A, yaitu berjumlah 17.275.000. Jangan lupa ini dikali 1000. Yang akan kita bagi dia dengan jumlah wanita tertimbangnya.
yaitu total dari kolom 11, dan kita kalikan dia dengan konstanta yang bernilai 1000. Oke, SABR-nya 43, sedangkan untuk yang B, negara B, kita hitung dari jumlah kelahiran di B. Jangan lupa nanti kita kalikan dia dengan 1000, kemudian dibagi dengan total kolom 12, dan kita kalikan dia dengan konstanta yang bernilai 1000. Jadi perbandingannya dari sini juga bisa terlihat bahwa tingkat kelahiran di A memang lebih tinggi dibandingkan dengan di B.